Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya mencoba menjelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum acara kita mulai, agar nanti kita berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang menurut Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya ada pembelajaran yang sebelum pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, yaitu tentang pendidikan zaman kolonial, yang kita sudah ditampilkan sebuah video dan diminta untuk menganalisis tentang video yang disajikan itu, yaitu tentang pendidikan zaman kolonial. Dari video tersebut ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di situ. Yang pertama adalah pada video itu, pertama, sekolah Bumi itu bertujuan mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Dan itu pun mendidik pada hanya orang-orang mendukung usaha dagang. Yang kedua, dari tayangan video itu, dengan lahirnya Taman Jakarta sebagai gerbang emas kebebasan bangsa, di situ muncul keinginan untuk merdeka belajar, untuk kepentingan bangsanya sendiri. Nah, itu adalah refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Oke, baiknya kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum ini, Mbak, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu semuanya ini sudah tahu nama asli dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa? Saya juga lupa. Ya, lupa. Ki Hajar Dewantara itu memiliki nama Denmark Suwardi Suryaningrat. Cokro Diningrat ya, Bu ya. Suwardi Suryaningrat, yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Ya. Jadi mulai tahun 1922 namanya berganti jadi Ki Hajar Dewantara. Begitu. Diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Itu, Bapak bisa pendidikan. Kita berbicara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah buah dari manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan jahat atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan untuk memerdekakan lahir dan batin, sehingga manusia tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oke, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh meninggal apa, ada yang tahu Bapak Ibu konsep yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara? Langsung terhubung.
Bisa, saya Bu, kelompok saya Pak. mau jawab. Ya, menurut kelompok saya konsep Bapak Ki Hajar ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Oke, boleh. Dengan artinya mungkin dari kelompok lain itu apa yang dimaksud dengan ing sosong tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani. Mungkin dari kelompok lain. Mungkin tahu? Kelompoknya ini? Iya. Iya. Oh ya, konsep yang termaktub dalam 3 semboyan bahasa Jawa itu tadi yang disebutkan oleh Pak Sam itu ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Mungkin tahu artinya apa itu? Oke, bagus. Terus ya. Oke, berarti dari kelompok Budini sudah paham ya. Jadi semua konsep 3 konsep itu yang ditinggalkan oleh kita itu adalah sebuah konsep yaitu pendidikan yang memerdekakan. Demikian ya. Seperti itu. Jadi kemudian ah, ada semboyan tutwuri handayani itu diabadikan menjadi sebuah logo. Logo itu apa itu ya? Ada yang tahu Bapak, Ibu? Ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tutwuri handayani. Ya, Tutwuri Handayani itu logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti latihan ini. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara? Dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya. Kemerdekaan ini harus tetap mengacu pada rambu tertib, damainya hidup bersama. Kemerdekaan yang Ki Hajar maksud itu bukanlah kebebasan yang menjadikan orang menjadi gelisah, resah, galau. Ya. Merdeka itu artinya kita juga harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Mungkin merdeka yang dimaksud kalau di sekolah kita itu kita tetap mengikuti rambu-rambu yang ada di sekolah, tetapi kita harus punya inisiatif untuk bisa menjadikan pendidikan di sekolah ini menjadi berarti. Artinya pendidikan yang akan menyenangkan bagi peserta didik dan guru yang mengajar itu tidak merasa terbebani dengan apa yang akan disampaikan. Mungkin seperti itu. Ya. Merdeka belajar itu artinya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dan merdeka, kalau kita mungkin guru selama ini lebih diribetkan, lebih dengan birokrasi, kita harus membuat yang sedemikian ini. Kemudian kita harus tumpuk tugas di samping mungkin Bapak Ibu guru ada tugas tambah sebagai wakil ataupun pemegang ketua program keahlian, mungkin itu tugasnya juga lebih dari seorang pendidik, pengajar. Jadi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan artinya bahwa kita diupayakan untuk bebas dari birokrasi yang berbelit-belit. Siswa kita nanti diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti pada sesi ini juga akan saya tampilkan ada video tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dari
video itu nanti kelompok yang lain bisa menyimak, ya, bisa menyimak, kemudian akan menganalisis apa isi dari video yang akan saya sampaikan. Jadi nanti selain mengamati video yang disajikan pada link YouTube yang sudah ada, kemudian diminta nanti melakukan diskusi kelompok dari hasil pengamatan video, kemudian melakukan diskusi tentang isi materi dari pada video tersebut, kemudian memberikan instruksi tentang nanti sebagai instruktur akan memberikan instruksi tentang lembar kerja mandiri yang harus diselesaikan oleh Pak Ibu peserta itu. Mungkin untuk paparan ini ada yang bisa Bapak Ibu dari kelompok lain tanggapi, monggo. Atau saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu dari masing-masing kelompok itu, mereka belajar bagaimana sih kita harapkan untuk ketercapaian pembelajaran kepada anak didik kita. Monggo. Dari kelompok Bu Reni mungkin. Halo, Pak Ibu, are you here? Ya Bu Tuti. Ya. Mengikuti. Ya, Ya Bu. Coba mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan ini tentang Merdeka Belajar yang bagaimana menurut versi Bapak Ibu. Monggo. Oh ya, monggo. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain, yaitu apa sih yang kita harapkan dari Merdeka Belajar ini? Apakah guru hanya menginginkan belajar untuk kita tidak mengajar atau seperti itu? Iya, Merdeka Belajar tetap ya, kita sebagai guru memfasilitasi anak-anak didik kita, kebutuhan mereka apa, kita tetap memperhatikan. Merdeka bukan benar-benar membebaskan, tetapi kita tetap memberikan arahan, panduan, sehingga dalam belajar pun mereka tetap terarah. Akan tetapi metodenya ini lebih variatif, disesuaikan dengan kondisi pada zaman sekarang. Mungkin seperti itu, Bu. Penggunaan teknologi dan IT, dan tidak harus selalu tatap muka. Berarti sama yang juga disampaikan oleh Dewan Toro itu pendidikan berhamba pada anak. Jadi mungkin prioritas pendidikan ini pusat pada siswa. Jadi kita itu menyenangkan siswa bagaimana mereka itu mau belajar dengan tidak merasa terbebani. Mungkin sama ketika kita mengajar anak di bawah sekolah menengah atas ya, atau SD, anak yang banyak melakukan
kegiatan rileks seperti nyanyi, tapi itu bermakna, mungkin ada makna tersendiri yang ada pada kegiatan itu, menyenangkan anak. Sehingga seperti pada pelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu kan cenderung ya, takut untuk ngomong, takut salah ketika mereka berbicara. Nah, itu sebenarnya kita sebagai pendidik itu menginginkan bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sangat didambakan. Itu yang jadi keinginan kita sebagai guru untuk merdeka, memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan siswa. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin dari Pak Sam, kelompoknya Pak Sam ada pendapat tentang apa yang kita belajar. Ya, ini sedikit tambahan dari kelompok saya. Pak Siban, Pak Yandinya. Menurut saya ini kalau diterapkan dalam dunia pendidikan, ini memang pemerintah Suaranya sudah. Pak Sam enggak? Ya. Kalau diterapkan dari dunia pendidikan, ini akan bagus lah kalau ada tanggapan dari siswa. Pemerintah sudah membebaskan atau bahasa kita itu sudah mendorong untuk kebebasan pendidikan atau memerdekakan pendidikan. Dan tinggal rakyat, masyarakat khususnya para siswa-siswa ini ada tidak gregetnya, ada tidak merubah pola-polanya, ya ini memerdekakan dirinya sendiri, mau mempunyai karakter, mempunyai tanggapan, mempunyai sikap yang mau mengikuti pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Itu Bu tanggapan saya. Mudah-mudahan nanti ada kesinambungan dengan antara pemerintah dengan rakyat Indonesia. Demikian Bu ya. Ya, terima kasih untuk tanggapan semua kelompok. Itu apa yang akan kita lakukan nanti itu semoga ada dari pihak dinas pendidikan terkait atau pemangku kepentingan agar nantinya apa yang kita harapkan dengan Merdeka Belajar ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita masing-masing kita. Mungkin dari ini saya cukupkan di sini. Kalau nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tugas sendiri pada yang saya sampaikan. Kemudian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sehat, tetap semangat, salam sehat selalu. Sebelum kegiatan saya akhiri, mari kita tutup bersama dengan membaca bacaan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.